Newcastle itu belum bisa dibilang apa ya? Squad depth-nya belum banyak ya. Quote to kayaknya belum layak buat tampil di berapa kompetisi berarti? 2, 3. 4 kan? Carabao, FA, Premier League, sama Eropa kan? 4 kompetisi kayaknya dia belum layak kayaknya sebut, karena Newcastle kenapa berantakan sekarang? Karena itu di pramusimnya tuh kacau gara-gara Isak, drama Isak, plus ya itu pembelian mendadak segala macam, terus Wisa pas datang pun cedera, jadi kacau tuh semuanya tuh. Welcome guys to our channel The Geordie Grid, masih sama gua Arnold dan balik sama gua William. Oke, well, yes, gimana nih akhir-akhir ini Newcastle nih performanya nih? Iya, sekalinya libur ngebahasnya kurang bagus ya. Tapi progres lah dari sebelumnya. Losing streak ya lumayan, akhirnya nih udah dari yang sebelum lawan Bournemouth tuh, lawan apa aja tuh, Arsenal dan lain-lainnya lah, kalah mulu. Lebih tepatnya sih ini ya, kemarin kan Bournemouth menang, terus kalah sama seri sama Forest. Sebelumnya kalah sama Arsenal kan, dan sebelumnya lagi lah. Nah coba kalau diperhatiin ya sekarang sedikit lebih baik lah, karena kalau gue perhatiin ya semenjak si Bruno main agak better tuh performance-nya dia dari Arsenal kalah 1-0 kan ya. Iya, dia kan mainnya cuma bentaran doang waktu Arsenal. Enggak, lumayan lama. Babak kedua kan tadi. Kayaknya dia pengganti deh. Bruno. Enggak. Dari Inti ya? Iya, Inti kayaknya deh. Dia baru sembuh juga kan. Baru sembuh. Cuman ya cukup berperan lah si Bruno tuh. Bruno tuh cukup berperan, comeback di Arsenal, terus udah jadi lebih baik aja itu skema taktiknya si Howe tuh kayak lebih jalan aja kalau ada Bruno. Kalau nggak ada Bruno tuh kayak mati. Tergantung banget ya sama dia. Tergantung banget sama Bruno, yang kelihatan banget kan soal Bournemouth tuh. Jadi beneran jadi jago tuh tiba-tiba Newcastle tuh. Terus sama lawan Forest juga kemarin lumayan sebenarnya. Cuma dia adalah berapa kali peluang gitu si Bruno tuh ngasih peluang lah gitu ngasih shot on goal lah gitu. Ya berarti impact-nya Bruno tuh penting banget. Dia lah, kapten juga. Iya, impact-nya tuh penting dan susah ya, kayak belum tergantikan sampai sekarang ya Bruno ya. Mudah-mudahan nggak cabut aja sih. Kita lihat nih ke Piala Dunia juga nih, dia bakal dibawa sih feeling gue ya. Harus. Wah, pasti. Gua 90% yakin dia dibawa, karena nggak tahu juga ya so far kan dia dibawa terus nih. Bruno. Kecuali ada pemain yang jago banget ya, yang bisa gantiin dia, atau kalau nggak dia cedera ya, mungkin baru nggak dibawa ya. Gitu. Nanti, ya berarti 2 match terakhir ini cuma secara starting line up cuma nambahin Bruno doang ya berarti. Sisanya sama ya pemain yang kemarin ya. Kurang lebih. Kemarin nih dia si lawan Forest itu, tau lah si Howe tuh dia kan coba ini nih, si Lewis Hall jadi bek kanan kan, which is agak blunder juga. Golnya si Elliot Anderson itu dari dia, dan si Lewis Hall kanan kan. Ya nggak jelek sih, cuman kayaknya blunder aja gitu. Masih belum biasa lah. Belum biasa, kayak perdana tuh dia jadi bek kanan tuh. Nah mungkin kalau gue baca ya, si Howe itu dia ada ini tuh, dia kayak pengen memaksimalkan pemain yang pasti stay di musim depan di bawahnya dia nih. Jadi dia udah kayak ini jadi semi ajang latihan gitu. Ditaruh lah Lewis Hall di kanan. Kebetulan kan situ lagi cedera tuh di Livramento kan. Dan mungkin juga dia udah agak pasrah sama Livramento. Udah kayak bakal cabut aja dulu lah, nggak usah dipikirin lagi gitu. Trippier kan juga ada pensiun. Bakal pensiun, bukan bakal pensiun, kontraknya nggak diperpanjang di Newcastle kan. Entah dia main lagi apa enggak gitu kan. Ya udah. Sebenarnya kemarin Trippier tuh dia bawa, harusnya dia mainin aja Trippier kan. Tapi nggak dimainin. Nggak dimainin, gitu. Maininnya menit terakhir nggak penting lah, nggak jelas. Itu serba salah juga tuh si Howe, kadang keselnya. Ya lu kan krusial, lu mau masuk ke Eropa ya harusnya lu menang gitu kan. Walaupun menang pun nggak pasti amat bisa masuk ke Eropa itu kan, maksudnya
kalau pemain Newcastle menang dengan catatan yang lainnya sesuai skenario itu, Aston Villa juara Europa League lah, si City yang juara FA, jadi Chelsea nggak kebagian, kayak gitu kan. Terus mungkin Newcastle bisa dapat peringkat 7 atau peringkat 8, bisa dapat tuh Conference League kalau at least gitu kan. Iya. Sekarang mau deh, bye udah pasti nggak dapat punya. Seri. Nah, cuman ya di satu sisi kenapa dia nggak fokus ke sono, di sisi lain ya kalau dia bilang sih gitu, dia kepengen fokus kayak ini jadi semi ajang trainingnya dia, cocok kan nih Luis Hall di kanan, dia bobot kayak si Danburn di kiri ya gitu-gitu sih nggak jadi kamu juga. Itu dia kan bisa kiri juga Danburn, udah gede gitu. Cuman ya Luis Hall ya boleh lah dia di kanan sih, boleh sih ada potensi juga sih, cuman ya itulah ya, dia tetap harus pentingin cari back kanan lah si Eddie Howe nih. Livramento sih kayaknya bye, kalau feeling gue sih bye sih dia. Lagian nggak bisa terlalu ngarepin dia juga, dia kaki kaca kok, cedera mulu tuh Livramento itu. Iya. Musim ini main bisa hitung jari kali, bentaran-bentaran mulu ya, main bentar. Dia kayak setengah musim pertama tuh lumayan lama tuh mainnya, sebelum Natal tuh, kalau hal ya. Terus berikutnya tuh semenjak 2026 atau tahun baru tuh dan seterusnya tuh kayak sekarang kayaknya sih dari tahun baru dah cedera lama tuh dia, kira sembuh dikit cedera lagi gitu, kabu-kabuhan. Ada lagi satu lagi cadangan siapa, Emil Kraft ya juga ada kayak Bayer atau juga cedera mulu kerjaan itu orang, padahal ini loh lumayan sih enggak, cuman ya tergolong lumayan lah ya, soalnya dia kan ini timnas Swedia tuh. Emil Kraft itu bek kanannya timnas itu Swedia. Iya. Buset, tapi jarang main. Tapi cedera mulu, dia bisa kanan bisa tengah, lumayan sebenarnya. Ya gitu, cedera mulu ya, lu nggak usah ngarepin juga lah, ngapain. Ya. Tapi ya lumayan lah buat backupan kalau sembuh. Kalau sembuh iya, ini udah lama, setahun kayaknya dia orang kagak main-main. Gitu. Tapi lu jadi melanjutkan trennya si Howe lagi nih. Dia setiap kali yang gue lihat ya nih, atau ya kalau benar masalah seingat gue ya, dia kalau setiap kali musim depannya masuk Eropa, musim berikutnya hancur. Terus itu musim berikutnya lagi balik lagi bener masuk Eropa lagi. Terus besok gitu. Itu kali mungkin ini mungkin capek kayaknya. Jadi kayak Newcastle itu belum bisa dibilang apa ya? Squad depth-nya belum banyak ya. Iya, quote kayak belum layak buat tampil di berapa kompetisi berarti? 2, 3, 4 kan? Carabao, FA, Premier League, sama Eropa kan? 4 kompetisi kayaknya dia belum layak kayaknya. Karena bukan belum layak gimana ya? Squad depth-nya tuh dikit orang-orang ya. Walaupun dia sekarang udah belanja lumayan banyak. Ya segala Wisa, Otomade, terus Ramsey, apa lagi ya? Elanga, ya empat itu, jangan empat itu Tiao lupa lagi, 5 orang belanja kan. Ya entah bagaimana ceritanya, ada aja yang cedera, pemain-pemain dia yang inti kemarin cedera, yang baru dibeli juga ada yang cedera. Si Jacob Ramsey kan lumayan lama tuh cedera tuh. Jacob Ramsey cedera, terus Wisa juga cedera lama, sekalinya main ya begitu, rada ada orang kan, bisa Otomada juga awal kayak nggak klop, nggak tahu emang taktiknya aja nggak cocok ya, tahu deh. Kayak gitu, jadi kayak banyak drama, jadi kayak squad depth tuh masih kurang lah. Gila, satu cedera kayak Bruno kemarin, udah kelimpungan jadi kan, gitu. Jadi ya kayak emang bener kayak dia mesti fokus di Inggris dulu aja lah. Nggak usah Eropa dulu lah. Tapi pas sampai Eropa jadi ambisius juga kan, pengen sebenarnya jauh. Sebenarnya apa ya? Ini sih takutnya nggak ada Eropa tuh males, pemain-pemain yang udah gede tuh males ya. Kayak Tonali yang selalu digosipkan pengen cabut. Agak meredup sih sekarang gosip-gosip dia siapa dia bakal cabut apa enggak ya. Tapi feeling gue juga kayak bakal cabut Tonali itu. Maksudnya kayak Tonali lah. Dia kan pemain gede ya. Bisa dibilang bintang lah ya kan. Kastanya kalau udah kasta masuk bintang Tonali kan. Ngapain main di klub begini? Ya kan. Kecuali dia cinta banget tuh sama Newcastle, dia nggak mau pindah. Bruno ya sama. Bruno mungkin gede peluangnya dia stay karena kayaknya dia udah ini nih nyaman di Newcastle tuh. Bruno tuh. Ya. Dan
nggak ada gosip apa-apa juga dia kapten segala macam. Kayaknya tuh dia, kalau gue perhatiin dari IG sih, apa sih, ketawa lah, ini orang nih cinta klub nih, cinta klub, happy at the club nih. Kalau IG-nya kan gue follow tuh, Bruno lah, Tonali, Gordon gitu-gitu, gue follow kan. Yang paling cinta sama klub ya Bruno kelihatan. Kayak itu berdua sih kayak B aja. Jarang gitu. posting. Denburn gitu-gitu gue follow. Denburn juga kayak kelihatan tuh ini orang cinta klub kayak gitu. Ya, Watomade gue follow. Watomade yang lebih agak kasus kan. Nggak pernah post apa-apa lagi soal Newcastle. Kayaknya kemungkinan besar dia cabut. Gosipnya gitu. Di biodatanya aja dia udah nggak masukin. Biasanya fan bola gitu kan. Misalnya siapa? Player of itu. Iya, Ronaldo, Portugal, Al-Nassr gitu kan. Ini enggak, Watomade tadi ada tuh Jerman, Newcastle gitu kan. Sekarang dulunya dihapus. Gitu. Udah males deh. Tapi ya. Kayak gosipnya sih dia udah males, udah keki apa ya jarang dimainin lah, sekali dimainin posisinya nggak di situ lah gitu kan. Iya. Ya nggak tahu, tapi kalau dilihat kemarin dia kan akhirnya diintiin tuh lawan si Forest kan. Ya dia di posisi nomor 10 sih nggak cek amat sebenarnya. Ada visinya lah, bisa ada visinya, umpan lah. Cuman jeleknya dia ya, mungkin ya bukan secara skill kalau gue bilang Watomade nih. Lebih ke apa ya, fisik kan. Kayak fisiknya dia buat di Premier League kurang kayaknya. Kalau bola lah gitu, kalau body, kalau bola gitu kan. Tapi secara skill lumayan jago sebenarnya orang. Itu. Ada tuh satu scene yang dia ngoper bola balik. Dia sama, ini Bruno, ini orang Forest nih. Sama bola nih Bruno sama ini orang udah ngoper kan. Waktu pada sini terang, dia dapat lu hebat lu. Kenceng lu lari ya lu. Walaupun racun sih, lari kayak deng gitu, tapi dapat lu ya. Gede gitu dia, lari cepet ya. Kayak Haaland gitu kali ya. Lari cepet ya, tiba-tiba bola, anjir kan lari cepet juga nih orang nih. Gitu. Ya, tapi kita aja nih, sampai Eropa nih musim depan masalah nih. Kemungkinan kan bakalan rumornya mau dirombak gede-gedean kan. Apalagi si Hall kan udah pasti stay kan katanya. Stay. Yakin stay. Kecuali ini bener-bener 2 kali break sisa nih lawan West Ham sama Fulham. Kalah dua-duanya tuh, mungkin tuh jadi ini ya, udah SP 3 kali langsung atau dipecat kali. Gitu kan, keterlaluan lah kalau sampai begitu lah. Tapi kalau dia menang terus sih stay. Bilang West Ham agak berat dikit nih, West Ham lagi run-in. Iya, degradasi nih. Sama itu kan, sama Spurs kan, bulan-bulan. Nah jadi kan dilema gitu, mau kalahin West Ham atau apa gimana ya? Biar Spursnya degradasi. Iya. Oh nggak salah, biarin West Ham menang, biar Spurs degradasi. Gitu, dilemanya. Biar makin seru. Bisa aja. Biar apa? Big Six-nya tuh berubah, apaan Big Six mesti ngomongin Spurs degradasi gitu kan. Kalau sampai kejadian sih benar-benar ini sih kaget juga gue sih. Pemainnya cabut semua tuh pas itu. Ya lumayan saya comotin Newcastle tadi beberapa pemain. Banyak pas itu. Terus sama James Maddison lah, Solanke lah, apalagi Richarlison lah. Jadi diambil klub lain tuh kalau benar degradasi ya. Banyak pemain lumayan sebenarnya. Iya. Berarti. Tapi itu sih emang ini ya. Kalau musim ini sih antara Spurs atau West Ham ya degradasi kan? Iya. Gila juga ya. Maksud gue itu 2 klub gede loh. Spurs lebih gede lah, cuman West Ham kan ya klub gede juga lah. Selalu hampir juga dibilang selalu bertahan kan Liga Inggris sama West Ham walaupun nomor belasan ya. Ya lumayan. Adalah degradasi sekali 2 kali cuman jarang gitu kan. Anjir kalau West Ham sampai degradasi kan aneh juga tuh. Gitu. Hampir tadi juga antara dia berdua Nottingham Forest sama Leeds kan. Tadinya 4 itu tadinya. kan. Tapi sekarang kayak dua udah selamat tuh. Forest sama Leeds sudah selamat. Tinggal nih dua nih, Spurs sama West Ham nih. Dua-duanya sama klub kaya. Stadionnya gede-gede semua tuh. Iya, stadion bagus lagi dua-duanya. London lagi dua-duanya. Tim London Sikir 1. Tapi ya, makanya tuh lah. Liga Inggris sangat-sangat ini ya, sadis ya. Kadang tahu nih tim-tim
mana aja yang bakal yang kita lihat bagus musim ini, kita lihat musim depan nggak tahu ya. Iya. Dan balik lagi ke Newcastle, transfer rumor yang masuk belum ada lagi ya. Belum ada. Setahu gue sih belum ada. Belum ada yang inilah, major lah gitu. Yang major belum ada, mungkin habis Piala Dunia. Nah, iya. Yang kalau mau cabut ya itu balik lagi nama-nama yang itu terus kan yang keluar. Gordon yang semakin santer kayaknya bakal cabut lah nih orang, dia even di ya kayak kemarin lawan Forest di bawah tapi nggak dimainin. Ya itu mungkin yang si Hao ngomong kan, dia mau fokus sama pemain yang pasti stay di depan. Dan Gordon nggak dimainin ya kemungkinan besar udah jauh lah orang. Udah. Katanya sih ini, gue baca juga udah ini Bayern Munchen udah open talk, udah bukan gosip lagi nih, udah open talk gitu, dia atau nggak doang. Tinggal gitu. Angka aja lah, angka. Iya. Ya semoga aja kalau cabut ya penggantinya yang lumayan juga lah nantinya. Kalau cabut. Ya Gordon cabut ya udahlah, maksud gue ya gue sih harap sih enggak, dia cabut juga, kontribusi kan banyak juga kan, cuman top score champion. Iya, ya dia kan kalau daripada pindah ke Liga Inggris kalau menurut gue kan ya udah kerja Munchen lah gitu kan. Plus itu satu, terus kedua kalau dengan dijualnya dia yang which is pasti nggak bakal murah, gitu kan? Itu kayak bisa nyelamatin itu tuh PSR itu tuh gak? Iya. Itu dengan dananya dia, ya itulah. Ngejar PSR masih banyak tuh dia. Jadi balance tuh duitnya tuh gitu kan. Harus jual beberapa pemain tuh. Iya, harus jual beberapa pemain. Ngerti itu aturan PSR itu kemarin udah jual Isak. Harusnya udah happy kan, PSR udah selamat, cuman kayaknya nggak sama-sama tamat ya, karena dia beli 2 mahal juga sih. Beli 2 orang itu kan, Otomada sama Wisa. Dan juga. Udah hampir kit tuh, udah hampir imbang tuh sama jual Wisa 1 kan, duitnya. Goblok juga sih, jual Isak. Goblok juga lah. Pembelian yang salah sih menurut gue itu Wisa sih. Ya kadang tahu ya sebenarnya ya, tapi ya gitu deh Wisa. Harapannya kan langsung ngegacor apa gimana gitu. Ya gak ada yang tahu ya. Ada yang bilang ini sih, siapa yang ada gue pernah baca ya. Entahlah komentar pundit siapa ya gitu. Ada yang bilang ya gitu, lu sebut Newcastle kenapa berantakan sekarang? Karena itu di pramusimnya tuh kacau gara-gara Isak. Drama Isak plus ya udah tuh pembelian mendadak segala macam, terus Wisa pas datang pun cedera, jadi kacau tuh semuanya tuh. Karena which is kalau si pundit ini gue lupa siapa, Carragher, Toroikin tuh siapa lah gitu. Pramusim itu adalah waktu paling penting buat coach. Nentuin lihat pemainnya. Iya, nentuin pemainnya, lu bakal bisa nyoba taktik. Nyatu nggak sama taktik gue nih? Gitu kan, jadi berantakan kan, si Isak cabut. Otomada datang belakangan, Wisa datang belakangan juga, udah datang belakangan terus cedera pula, gitu kan, jadi amburadul, gitu ya. Terus ya mungkin tadinya dia beli Elanga buat asis si Isak, malah Isak cabut, jadi nggak guna juga Elanga ya, kayak gitu, jadi berantakan lah taktiknya dia, gitu. Ya, semoga sekarang sih gosipnya sih gitu, yang sekarang ini lebih bener sih, misalnya Gordon nih mau cabut nih, emang udah di planning kan, udah disiapin kan, gitu kan. Lu cabut yang bener nih, jangan aneh-aneh, jangan drama gitu kan. Ya udahlah kalau memang kayak gitu kan, jadi dia bisa lebih planning lebih bagus lagi buat musim berikutnya. Jadi mah pre-seasonnya udah dapat pemain. Iya, udah dapat nih. Oh, gue udah cabut, gue siapin dah. Ya mungkin yang bener lah yang dia ngomong, gue fokusin pemain yang pemainin yang pasti stay di musim depan. Ya mungkin bener kali si Hao begitu caranya. Ya itu. Tapi ganti itulah. Pre-season kayaknya bentaran doang nih, karena abis Piala Dunia iya kan. Juga ya, tahun ini ya, pre-seasonnya gimana ya orang Piala Dunia ya, sama juga ya. Apalagi pemain yang masuk timnas, pasti datangnya belakangan juga ujung-ujungnya. Iya juga ya. Allah, kita nanti lah. Jadi kita nggak tahu nih, Newcastle kan masih beberapa pemain kan belum tahu lah siapa yang pasti dibawa ke Piala Dunia kan. Yang gue lihat sih baru si Elanga doang tuh. Fix di bawah ya, Elanga. Belum fix, nggak tahu deh. Yang gue sih baru si Swedia confirm 26 orang. Salah satu sih itu ya Elanga. Iya, tapi kan final squadnya kan selalu 23 ya biasanya. Oh iya, World Cup 23 ya?
Iya. Makanya pasti Itu kayak tiga orang cadangan ya. Iya. 3 orang ini pasti akhirnya Iya. Tapi ya di bawah lah mungkin ya. Tapi yang kalau gue bilang ya, harusnya Newcastle itu semua pemain intinya kecuali kiper ya, kayaknya bakal dibawa ke World Cup. Nah. Kayaknya sih, si Walter Made kayaknya pasti dibawa. Seperti gitu. Tonali pasti, Tonali tapi kagak ya. Negaranya yang nggak beruntung. Negaranya nggak lolos ya. Kalau bawa dia. Iya. Gordon pasti dibawa. Siapa lagi? Si Guimares. Kayaknya gue juga yakin dia bakal dibawa. Jolinton. Jolinton kayak nggak tahu sih. Dia kemarin sih kayak seperti dibawa tapi seperti nggak juga. Jolinton mungkin enggak lah. Jolinton mungkin enggak. Harvey Barnes kayaknya, Harvey Barnes juga kayaknya enggak ya. Dia sempat dipanggil di timnas, cuman ya segitu banyak sayapnya Inggris, kayaknya dia nggak bakal dibawa lah. Back-backnya tuh Dan Burn, kayaknya menurut gue dia dibawa. Lewis Hall, menurut gue kayaknya dibawa. Tiao juga pasti dibawa. Si Botman ragu sih. Belanda nggak tahu ada Botman bakal bawa apa enggak tuh. Si Livramento, kalau sembuh cedera mungkin dibawa. Gitu. Udah Selby siapa lagi ya? Kiper di bawah tuh. Ramsdale kan terakhir kan. Kayaknya enggak lah, kiper Inggris ngapain bawa Ramsdale, dia masih ada Trafford, masih ada si siapa lagi? Kiper utamanya kan si ini. Apa sih? Pickford cadangannya yang masih ada Trafford, masih ada Henderson. Iya, bertiga itu biasanya. Iya. Ya kalau mungkin salah satu dari mereka cedera ya mungkin dibawa tuh Ramsdale kali ya. I believe I can fly tuh Ramsdale tuh, kiper kagak ada hokinya, kiper jago cuman suwe mulu, kebobolan mulu. Ya gitulah. Gimana caranya dia? Tapi sekarang udah balik lagi ke Nick Pope nggak sih? Balik. Iya. Nick Pope mana hoki? Gak tau lah, aneh Nick Pope. Kadang jago sih. Tapi kalau kebobolan tuh rada-rada tolol aja kebobolannya dia. Selalu. Gitu nggak? Gol aneh-aneh ya? Golnya aneh-aneh Nick Pope itu. Tapi kalau lagi nangkis itu jago. Tapi golnya aneh-aneh. Sedangkan Ramsdale jago ya, cuman susah clean sheet. Suwe, itu udah kiper dicap suwe lah, itu kiper. Makanya Arsenal jual emang suwe kali. Udah sadar Arsenal kayaknya. Iya. Gila nih, bau amat nih kiper, pasti kebobolan loh. Gila loh, kalau kayak kagak boleh clean sheet lo tuh, Ramsdale tuh. Buset loh. Ya, journeyman, kiper yang ya gua tahu sih. Ya waktu di Arsenal sih katanya jago kelihatannya. Tapi ya gitu bener kata lu. Acur-acuran juga dia kalau kebobolan parah sih. Iya kan? Aneh-aneh. Istilah, jadi gue bilang Newcastle tuh harus berbenah. Musim depan tuh belajar tuh di kiper tuh nomor 1 dong. Cari siapa kayak kiper kayak yang mendingan di kita daripada mereka berdua lah. Kiper ya. Yeah. Back juga mesti ada generasi itu, back tuh para tua-tua kan, Trippier udah cabut, Livramento gue mungkin cabut, Siar juga udah ada tuir juga lah tuh juga. Ya kalaupun masih ada juga nggak bakal inti kayaknya Siar itu. Masih ada Tiao yang muda. Tiao mungkin masih inti. Botman ya mungkin diinti, tapi Botman nggak jago amat juga lah, lu mesti nyari penggantinya lah gitu kan. Si Darwin juga udah tua, lu mesti cari orang yang lain juga lah, dia mesti banyak backup di back sih. Lewis Hall masih muda. Masih muda. Sama striker, belum beli kirim dah tuh striker sampai Klopp dah. Penggantinya Gordon ya, jaga-jaga ya. Pengganti Gordon, nah itu juga boleh. Yang pengganti itu juga harus pengganti Gordon tuh. Pas siapapun sama striker lah, gila, striker killer ya. Entah lu bisa memaksimalkan Walter Made lagi, atau Wisa lagi, atau Osula mungkin dulu maksimalin jadi makin jago. Tapi setidaknya lu mesti beli satu striker sih yang lebih kompeten sih. Jual satu beli satu sih kalau gue bilang, jual Wisa beli satu lagi siapa kayak. Dari IPL apa luar IPL? Mana aja yang penting cocok aja sama skemanya. Kalau dari IPL ya itu, kalau gue bilang kalau misalnya yang dari tim degradasi cuma-cuma Solanke lah, kalau misalnya pas degradasi lu belilah Solanke itu kayak butuh tim dengan pengasuh yang bener aja tuh, baru jago tuh Solanke itu. Solanke, lumayan sih Solanke di Spurs. Di Spurs lumayan sih, Spurs amburadul begini dia lumayan.
Gitu. Oh, ada satu lagi tuh striker mudanya dia tuh. Aduh, dia lupa siapa ini. namanya sih yang di Spurs itu. Aduh. Lupa gue. Sama itu konsepnya. Brunson, apa namanya? Brennan Johnson ya. Brennan Johnson. Iya. Brennan Johnson itu bukan striker. Itu udah pindah tuh. Bukan di Tottenham ya. Tadi Tottenham pindah ke mana ya? Villa apa gitu. Lupa deh gue. Pokoknya pindah. Brennan Johnson dijual kan geblek gara-gara lu tau gak? Apa? Si Spurs itu tidak ingin dia nasibnya sama seperti kayak Modric. Dulu dijual. Udah tua, jual jago tua, terus jual harganya nggak seberapa gitu. Dia jadi Spurs itu banyak kejadian kayak gitu. Pemain yang jago udah mau habis lah. Lagi prime jago, udah sedikit mau habis baru dibeli klub lain harganya turun. Nah ini Brennan Johnson lagi jago-jagonya daripada ngulang kejadian yang sama dijualnya sekarang kan. Gitu. Bukan masih di Spurs dia. Enggak, cabut ya? Iya dia lumayan tuh. Brandonnya itu. Ini gosipnya Liam Delap, Chelsea. Masih tuh santer tuh Liam Delap. Tapi Liam Delap juga tahu Chelsea-nya di Chelsea kagak perform atau salah pelatih tuh atau dianya memang kurang. Semenjak pelatih baru ya. Liam Delap kayak mainnya kayak siapa ya? Nongkrong doang ya striker yang. Gue nggak pernah nonton, nggak tahu. Soalnya sih gue mesti lihat kalau Liam Delap nggak tahu lo kayak gimana mainnya. Nomor 9 banget gitu kayaknya sih yang nongkrong di depan kotak penalti kayaknya. Cocok itu, kalau bener kayak gitu profilnya lumayan cocok sama si Eddie Howe punya taktik sebenarnya yang nongkrong di kotak penalti. Tapi nggak bisa megang bola, gue nggak tahu dia bisa megang bola apa enggak ya. Nggak tahu Liam Delap, gue juga nggak lihat. Dulu dia sebelum di Spurs main di mana ya? Lumayan Leeds maksudnya ya. Siapa? Liam Delap. Main Spurs main Chelsea. Ipswich tahun. Ipswich ya, sebelum Chelsea ya. Lumayan jago ya di Ipswich. Ya nggak jauh-jauh amat juga sih, makanya gue kaget waktu Chelsea beli lah. Kok Chelsea beli? Chelsea kan koleksi pemain yang gak jelas juga, banyak banget pemain mudanya. Yang penting kontraknya panjang. Mungkin dia kena kutukan nomor 9 Chelsea kali. Liam Delap itu kan nggak ada yang jago kan, kecuali Drogba ya. Drogba juga nggak 9, Drogba 11. Oh iya, Drogba 11, bukan 9 ya. 9 itu Torres ya, yang ngaco Torres. Tapi itu nggak tahu gue siapa. Chelsea 9-nya nggak jelas kan. Crespo dulu 9, ke Chelsea juga nggak jago. Sekarang siapa? Morata terakhir yang gue ingat. Iya, nggak jago juga kan. Karena kutukan nomor 9 Chelsea kali, si Delap. Oh, siapa lagi? Udah itu aja ya berarti ya? Nah itu aja lah, jadi ya kita lihat aja nih sampai akhir musim Newcastle di posisi berapa kan ya. Besok kalau lawan si West Ham kan yang benar-benar menang lah, menang West Ham kasus degradasi. Kalau West Ham menang Spurs yang degradasi, lu pilih mana? Tergantung dia mau nyomot pemain mana nih. Nyomot pemain West Ham apa nyomot pemain Newcastle? Tapi harusnya menang lah. Di kandang kan ya? Kandang soalnya, satu kandang, kedua kayaknya emang secara statistik Newcastle sama West Ham itu Newcastle lebih bagus kok, selalu. Iya, yang penting Newcastle-nya kagak udah kacau aja. Awal liburan aja, ada yang dikejar lagi soalnya kan? Iya, udah pada mikirin World Cup semua ya. Jaga-jaga jangan cedera, ntar malah nggak bisa main di timnas. Karena ke situ lagi We'll see lah, we'll see. Oke. Udah, kita cukupkan aja untuk kali ini guys. Ya. Untuk episode kali ini kita salahkan dulu, thank you guys. Udah nonton, udah komen, like atau subscribe lah, yang penting lah, subscribe, komen biar nih channel maju. Ya, jangan lupa kasih masukan juga ya, mungkin yang bisa membangun nanti buat channel ini biar berkembang terus. Oke guys. Oke. See you on our next episode. The next.